Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tadale dari akuntansi kelas 5D. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur audit penilaian kesehatan bank syariah. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prosedur audit bank syariah. Nah, prosedur audit bank syariah itu adalah standar kegiatan pekerjaan lapangan audit, yakni prosedur audit yang harus dilakukan oleh seseorang auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe-tipe bukti dalam mengumpulkan pemeriksaan tingkat kesehatan bank syariah. Nah, menurut Mulyadi 1998, prosedur audit yang biasanya dilakukan auditor itu antara lain seperti inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, serta perhitungan. Dan selanjutnya itu pelaksanaan ulang, yang terakhir komputer audit tekniknya. Nah, terus di sini saya akan membahas mengenai konsep penilaian kesehatan bank syariah. Nah, konsep penilaian kesehatan bank syariah itu berhasil dari penilaian pada kondisi bank yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan kinerja bank, atau dapat juga dikatakan bahwa penilaian kesehatan bank adalah cerminan dari sebuah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, dalam ungkapan lain, penilaian kesehatan bank itu merupakan hasil penelitian kualitatif, di mana berbagai aspek yang mempengaruhi berbagai kondisi atau kinerja bank, misalnya penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, serta rentabilitas dan likuiditas. Nah, kesehatan bank ini menurut Butsanto dan Triadani, mereka melaksanakan kegiatannya itu, yang pertama, mereka menghimpun dana dari masyarakat atau lembaga lain dan modal sendiri mereka. Terus mereka mengelola dana tersebut serta menyalurkan dananya ke masyarakat dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, serta pemilik modal itu sendiri. Nah, yang terakhir, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, adapun beberapa ketentuan kehati-hatian dalam menguraikannya itu, yang pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum, di mana BPR itu wajib memenuhi KPMM atau CAR dengan ATMR atau aset tertimbang menurut resiko. Nah, terus komponen modal itu terdiri dari modal inti, yang terdiri dari modal disetor, agio, cadangan, ataupun laba ditahan, dan setelah pajak. Nah, terus ada modal pelengkap, di mana modal pelengkapnya itu ada cadangan revaluasi aset tetap, serta pinjaman berjangka atau hibrid. Nah, terus ada ATM, di mana ATM itu adalah suatu aset bank yang diberikan bobot berdasarkan tingkat risikonya. Nah, yang kedua ada penetapan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK pembiayaan, di mana BMPK itu adalah batas maksimum penyediaan dana kepada satu peminjam atau suatu kelompok peminjam tertentu. Nah, selanjutnya ketentuan BMPK itu tidak terkait dengan bank, maksimal itu 20% dari modal bank itu sendiri. Nah, pihak terkait dengan bank itu maksimal 10% dari modal bank. Nah, jika terjadi pelampauan BMPK, bank itu wajib menyampaikan action plan ke Bank Indonesia dan dapat dikenakan sanksi dalam penilaian tingkat kesehatan dan sanksi pidana jika terjadi pelanggaran berat. Nah, tujuannya itu untuk mencegah konsentrasi risiko kredit. Terus yang ketiga ada penentuan kualitas aktiva produktif, di mana penilaian kualitas aset bank itu dalam kegiatan ini itu kredit atau pembiayaan. Nah, dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan bank. Nah, aktiva produktif ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, di mana ada aktiva lancar, kurang lancar, serta diragukan. Nah, semakin baik kualitas aktiva produktif, maka semakin lancar operasional dan keuangan bank itu sendiri. Nah, tujuannya untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang bermasalah dan akan menjaga kualitas portofolio aset bank itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat ada kriteria penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP, di mana cadangan ini wajib dibentuk bank untuk menutup risiko kerugian dari aktiva produktif. Nah, minimum itu 0,5% dari aktiva produktif lancar, tidak termasuk standar Bank Indonesia. Nah, PPAP itu khusus berdasarkan kualitas aktiva produktif, di mana ada 10% dari kualitas kurang lancar, 50% dari kualitas yang diragukan, dan 100% dari kualitas yang macet.
Adapun jenis-jenis agunan, perlu kita ketahui bahwa agunan yang diperhitungkan dalam PPAP itu dapat mengurangi jumlah PPAP yang harus dibentuk oleh bank. Nah, persentase agunan itu ditentukan berdasarkan jenis agunannya. Nah, jenis agunannya itu terdiri dari liquid, berdasarkan sertifikat Bank Indonesia, tabungan atau deposito, terus ada tanah atau bangunan, itu SHM atau SHGP yang diikat hak tanggungannya sebesar 80%. Sedangkan yang ketiga, hak pakai tanggungan itu 60%, dan yang keempat itu ada tanah atau bangunan dengan bukti SPTT terakhir itu 50%, dan kendaraan bermotor dengan BPKB itu 50%. Selanjutnya, yang kelima ada kegiatan restrukturisasi kredit dilakukan bagi debitur yang kesulitan membayar namun masih memiliki prospek usaha yang baik, itikat yang baik untuk memenuhi kewajiban tersebut agar debitur ini dapat kembali lancar membayar setelah kredit direstrukturisasi. Nah, bank ini dilarang melakukan restrukturisasi tersebut karena dapat menghindari penurunan kualitas kredit, mengurangi pembentukan PPAP, serta menghentikan pengakuan bunga secara akrual. Nah, adapun yang keenam itu penerapan prinsip mengenai nasabah yang telah diperbarui menjadi anti pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme. Nah, bank harus menerapkan kebijakan anti pencucian uang di mana meliputi suatu proses. Mereka akan menerima serta mengidentifikasi nasabah, memantau rekening dan transaksi, serta menerapkan manajemen risiko atas aktiva yang mencurigakan. Nah, bank harus melaporkan transaksi yang mencurigakan ke PPATK paling lambat itu 3 hari kerja setelah diketahui permasalahan tersebut. Terus ada peraturan kesehatan bank syariah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu wajib menjaga tingkat kesehatan, menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, melaporkan informasi usaha secara transparan, serta memberikan akses pemeriksaan dokumen kepada Bank Indonesia. Yang kelima, mengikuti pemeriksaan secara berkala. Yang keenam, menyampaikan laporan keuangan tersebut yang terdiri dari neraca, laba rugi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Nah, yang terakhir, mengumumkan laporan keuangan secara publik. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat itu terjaga dan bank tetap sehat. Selanjutnya, penyimpangan peraturan kesehatan bank syariah. Nah, penyimpangan terhadap aturan yang berkaitan dengan kesehatan bank itu dalam hal ini, Bank Indonesia berhak mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan maksud agar bank yang bersangkutan ini menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Nah, tindakan Bank Indonesia tersebut dapat melakukan yakni pemegang saham itu menambah modal, pergantian komisaris atau direksi, menghapus pembiayaan macet atau merger yang disebut dengan konsolidasi bank, serta menjual aset untuk memenuhi kewajiban. Yang terakhir itu penyerahan pengelolaan kepada pihak lain. Nah, jika masih gagal, BI akan berwenang, di mana akan mencabut izin usaha bank dan membubarkan badan hukum bank itu sendiri, serta membentuk SIM likuiditas. Nah, adapun selanjutnya itu tentang ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan bank secara keseluruhan, di mana penilaian itu menggunakan metode CAML, yaitu capital, asset, earning, dan liquidity. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur faktor-faktor tersebut secara kuantitatif dan memberikan bobot nilai, serta mengonversi hasilnya menjadi nilai kredit, dan akan mengurangi nilai kredit jika ada pelanggaran lainnya. Nah, hasil akhirnya ini akan menentukan predikat bank itu apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, ataukah tidak sehat. Selanjutnya, faktor yang akan menurunkan tingkat kesehatan bank itu pas ada konflik internal, campur tangan pihak luar, serta adanya tindakan kecurangan, akan mengalami kesulitan keuangan, serta praktik bank lain yang akan dapat dirugikan. Nah, selanjutnya ada analisis capital adequacy ratio, di mana ada financing to deposit ratio dan non performing financing, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional dan terhadap profitabilitas.
Nah, digunakan untuk menilai kesehatan dan profitabilitas bank syariah. Yang pertama ada capital adequacy ratio, akan mengukur kemampuan modal bank akan menanggung risiko aset produktif. Nah, rumusnya itu CAR sama dengan modal bank dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko dan dikalikan 100%. Nah, semakin tinggi CAR-nya, modal akan kuat dan profitabilitas juga akan meningkat. Nah, yang kedua ada financing to deposit ratio, di mana mengukur kemampuan bank menyalurkan pembiayaan menggunakan dana pihak ketiga. Nah, rumusnya itu FDR, total pembayaran dibagi dengan total dana pihak ketiga akan dikali dengan 100%. Nah, di mana FDR-nya tinggi, bank aktif menyalurkan pembiayaan, maka laba akan meningkat jika tetap efektif. Yang ketiga ada non-performing finance, akan mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah kategori penilaiannya, di mana ada 2% akan lancar, 2-5% dalam perhatian khusus, 5-8% itu kurang lancar, 5-12% itu diragukan, serta 12% itu akan macet. Nah, rumusnya itu PUPF, di mana total pembiayaan yang bermasalah dibagi dengan total pembiayaan akan dikali dengan 100%. Nah, jika NPF-nya tinggi dan risikonya tinggi, maka laba akan turun. Nah, yang keempat itu ada BOPO, di mana ada beban operasional terhadap pendapatan operasional yang akan mengukur efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional. Nah, BOPO ini sama dengan beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional akan dikali dengan 100%. Jika BOPO-nya tinggi, maka bank tidak efisien, lalu laba akan turun. Nah, yang terakhir ada ROA, Return on Asset, akan mengukur profitabilitas bank, di mana rumusnya itu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.